himbau buat teman-teman yang menyebarkan informasi tentang meninggalnya Ibu Siti Fadila Supari yang ditayangkan di stasiun TV RCTI dengan host David Silahois, itu untuk di take down karena itu sama sekali tidak benar. Ya. RCTI tidak pernah menayangkan informasi tersebut. David sebagai penyiar tidak pernah membacakan berita tersebut, dan Siti Fadila Supari juga tidak meninggal dunia karena kecelakaan. Informasi yang cukup viral juga di beberapa wilayah dan beberapa tempat di IG maupun di TikTok dan di YouTube juga nih banyak beredar adanya kecelakaan di KM 112 atau 112 wilayah Cipularang atau Cikampek gitu ya. Pokoknya kecelakaan yang melibatkan mantan Menteri Kesehatan Siti Fadila Supari yang meninggal dunia, yang itu beritanya disampaikan di salah satu stasiun TV nasional. Dan itu cukup banyak orang lihat dan banyak orang bertanya juga. Gimana kebenarannya, Bang? Jadi ini ada postingan seperti penggalan berita ya. Di situ ada seperti presenter, kemudian ada logo RCTI di situ, kemudian ada narasi tepat di kilometer 19 ini belum sampai Cikampek ya, perlu kita KM 19 itu masih Bekasi masih tuh, Bang. Bekasi tuh ya. Masih daerah Abang masih itu. baru masuk tuh. Ya. Itu masih wilayah Bekasi. Nah, di berita ini disebutkan itu adalah wilayah Cikampek, itu satu. Kemudian ada disebutkan di situ ada Siti Fadila Supari yang disebutkan menjadi korban mobil yang meledak. Apakah informasi ini benar? Kita cek dulu ya. Sebelum kita masuk itu benar apa enggak, kita cek dulu satu persatu. Bisa didengar nggak suaranya, Bang? Keluar nggak suaranya? Bentar. Harusnya bisa. Bisa, Bang Furkon, suaranya. Dari Bang Asyul Sini ada? aja ya. Ya, gedein, Bang. Kedengeran nggak? Dengaran saja. Mengerikan di Jalan Tol Jakarta Cikampek pagi ini. Mobil dokter jantung terkenal dan mantan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Dr. Siti Fadila Supari meledak hebat tepat di kilometer 19 dekat pintu keluar Bekasi. Menurut ahli bahan peledak, bom rakitan berkekuatan tinggi dengan pengendali jarak jauh dipasang di bawah kolong mobil. Ledakan dahsyat menghancurkan mobil menjadi serpihan, api dan pecahan berterbangan puluhan meter. Oke, cukup. Dokter. Nah, ini suaranya asli kayak penyiarnya loh, Bang. jadi memang AI itu udah secanggih itu, Bang. Jadi kita akan kesulitan untuk mengidentifikasi suara ya. Tapi kok ini bisa sama, karena saya kenal David Silahois, suaranya ya? Emang begitu. Itu ada serak. Kecanggihan AI sekarang. Luar biasa ya. Dan kalau diperhatikan mimik mulutnya juga hampir mirip. Dan serius dia bikinnya. Serius ya? AI-nya bayar ini kayaknya. Bayar. Ini AI AI Pro ini. Tapi ini kayaknya mahal sekali nih harganya karena suaranya mirip dan mimiknya juga pas. Yes. Jadi gimana, Bang? Ini benar atau enggak nih berarti infonya? Informasinya nggak benar, hoax ini. Ini kenapa saya nyatakan hoax? Pertama, gambarnya nggak benar. Itu disebutin adalah Cikampek pintu keluar Bekasi. KM 19 itu masih di Bekasi. Tapi di sisi lain Cikampek itu KM 50-an. Ya, ke atas ya, 50 ke atas ya. Itu Cikampek. Nah, itu aja nggak benar. Ya. Fakta jurnalis itu ketika bekerja, faktanya itu harus clear dulu. Lokasi tempat kejadiannya harus fix clear dulu gitu. gitu. Harus clear itu. Jadi kalau misalkan KM 19 itu akan disebutkan Bekasi ya Bekasi, karena Polresnya kan beda tuh. Ya. Polres Bekasi, kalau Cikampek Polresnya Karawang. Jatuhnya. Itu kan beda. Nah, di informasi ini itu nggak clear. Kedua, dari gambar, visual. Dari visual kita lihat ada mobil yang ditabrak tuh. Dan setelah saya cek itu adalah Honda Jazz, kecelakaan di KM 112. Yang itu ada di wilayah Cipularang. 112 yang Cipularang menuju Bandung, Bang. Jadi bukan di Cikampek, beda lagi tuh. Itu Polresnya beda lagi. Itu udah bukan kalau Bekasi itu masih Polda Metro. Kalau Karawang itu udah masuk wilayah Polda Jawa Barat. Dan Polresnya kalau Cikampek, Karawang, Cipularang, Polresnya sudah bisa jadi itu Purwakarta. Nah, dari informasi itu juga sudah clear ini nggak benar. Nah, setelah itu salah satu mungkin sahabat dari Siti Fadila Supari, Dr. Bobby,
di akun Instagramnya itu menyatakan dia sudah mendapatkan informasi bahwasanya apa yang disampaikan dalam informasi tadi itu adalah murni itu AI. Itu AI dan informasi di dalamnya juga sudah terkonfirmasi dari keluarga Siti Fadila Supari itu adalah hoax. Dan tidak ada peristiwanya sama sekali. Tidak ada peristiwanya. Peristiwanya itu adalah kecelakaan di 100 KM 112 tanggal 4 hari Selasa di Cipularang ya. Di Cipularang. Nah, ini akunnya ada di mana nyebarnya? Akun pertamanya di @aburabani7 sebentar. Ini kayaknya sudah 1, jutaan ini yang di TikTok ya? Di TikTok, Bang. Di TikTok Abu Rabani dan followernya berapa, Bang? Follow bentar. Akunnya ketutup tadi. Yang nonton ini sebelum kita masuk udah 2 juta yang nonton. Tuh. Yang nonton informasi hoax Siti Fadila Supari meninggal dunia karena kecelakaan yang ditayangkan seolah-olah di RCTI ini itu ditonton 2 juta orang. Ya. Masya Allah. Dan yang nonton 2 juta, yang like 42.000, yang komen 4 ribuan. Luar biasa ini. Luar biasa. ini nggak bisa dibenarkan sih, ya, karena dia membuat fitnah seolah-olah mantan Menkes ini meninggal dunia karena kecelakaan. Yes. Kemudian dia menyebutkan satu stasiun televisi. Yes. Kemudian dia menampilkan penyiarnya yang suaranya memang mirip, tapi ternyata saya dapat konfirmasi dari penyiarnya langsung WA bahwa itu tidak benar. Tidak benar. Dia tidak pernah menyampaikan informasi terkait dengan Siti Fadila Supari. Mau nelfon nggak? Ini nomor teleponnya. Telepon siapa? Si Abu Rabani. Kita coba telepon ya. Ini kita telepon nih, live nih. 0853. Sebentar kita telepon Abu Rabani. Ini aja. Ini nomor pribadi, ada data pribadi soalnya saya nggak enak nonton nyebutinnya. Ya jangan. 08 sekian. Terus? Jadi kok dia berani nyantumin nomor telepon ya? Seolah bener ya? Makanya mungkin dia berharap ada endorsan mungkin. Ya, ini kita telepon ya, yang namanya ini. Abu Rabani 17. Diangkat nggak ya? Jadi konten lainnya, ini yang paling banyak konten penonton di konten dia, ada 2 juta view. Tadi nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Cobalah beberapa saat lagi. Sibuk deh. Lagi sibuk nih. Coba nomornya. Betul nggak? Nah, satu lagi di akunnya kan tadi pagi ya disebutnya kecelakaan. Iya. Di Instagramnya Siti Fadila Supari tadi saya cek postingan terakhirnya kemarin memang. Dan tadi pagi itu sudah ada yang nanya juga, bener nggak informasi ini? Ibu meninggal dunia gitu ya? Dan ternyata nyambung nih, Bang. Ya, yuk. Ini kita telepon Abu Rabani ya. Bener nggak fakta ini? Kita konfirmasi langsung dari yang punya TikTok. Halo, ini Bang Abu Rabani ya? Halo, Bang. Ya, dimatiin. Kita tidak menyerah. Kita telepon lagi. Kalau dia aja berani membuat hoax, masa kita takut untuk menanyakan kenapa dia membuat ini? Kenapa dia bikin hoax? Kita tanya langsung. Bahaya ini. Nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Cobalah. Kayaknya dia banyak ditelepon orang deh kayaknya. Kita archive telepon lagi ya, ini yang keempat kali nih. Nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Oke, coba kita save ya nomornya ya. Nanti kita WA. Bisa dicek juga nanti di get kontak status dia sebagai apa, nama aslinya siapa nanti. Ya. Ini saya coba kirim WA. Tadi udah saya save nomornya. Dia menayangkan ini 13 jam lalu, berarti wow, jam 2 pagi berarti. Ini di Facebook ya? Di Instagram, Bang. Di Instagram ya? Di Facebooknya ada nggak tuh ya? Facebooknya sebentar kita cek ya. Takutnya dia mau monetize juga itu. Karena ada juga yang kemudian mendownload dan tayang ulang. Yang Bang kirim itu udah dia tayang ulang itu. Udah download tuh ya? Udah, dia sudah yang kesekian berapa itu. Luar biasa ini si Abu ini. Yang pertama itu yang saya cek yang si Abu ini. Ini akun pertama berarti ya kira-kira ya? Iya.
yang pertama saya cek ya. Ya. Saya sampai menelusuri sampai si Abu ini. Tapi dia nggak jawab. Dia nggak jawab ya. Nggak jawab. Jadi memang tapi ini tadi kita udah telepon untuk memastikan sempat nyambung, tapi setelah itu dimatiin ya. Buat Bang Abu Robani yang bikin Udah beredar Bang 7 jam yang lalu, ini beredar juga di Facebook. Facebooknya siapa ini? Bang Cowboys. Bang Cowboys. Buat teman-teman semua yang banyak nih Sulistio banyak nih tuh. Buat teman-teman semua yang aktif di media sosial baik Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, apapun, please Anda take down informasi yang mengatakan bahwa Ibu mantan Menkes Ibu Siti Fadila Supari meninggal dunia karena kecelakaan ada bom ya di situ ya. Disebutkan ada bom. Di KM 19 Cikampek. Tolong Anda take down karena itu informasinya tidak benar. Di-report aja. Kami sudah konfirmasi ke penyiar yang Presenter ada di presenternya Bang David Silahosh bahwa itu tidak pernah dia memberitakan seperti itu. Kami juga sudah mendapatkan informasi dari teman-teman di RCTI juga tidak pernah menayangkan informasi tersebut. Kami juga sudah mengecek dari sahabat dari Ibu Siti Fadila Supari, Dr. Bobby juga menyatakan bahwa itu adalah AI yang dikhususkan untuk hoax, dan ada Instagram Ibu Siti Fadila Supari sendiri yang melakukan posting. Belum sampai tadi belum ada. Kita cek dulu Bang ya. Cuman dari sisi visual kita sudah cek, ini juga tidak ada dari informasi. Sisi visual itu tidak, kejadiannya yang digambarkan oleh si Abu Rabani ini bukan kecelakaan di Cikampek KM 19, tapi di Cipularang KM 112 itu berarti di Bandung ya. Itu udah beda kawasan tuh. Jadi dari sisi gambar tidak benar, orangnya justru sudah menyatakan tidak, pihak stasiun TV juga menyatakan bahwa itu tidak pernah menayangkan informasi tersebut, dan Siti Fadila Supari pun dari sahabat-sahabatnya sudah mengatakan bahwa itu tidak benar, dan Siti Fadila Supari masih baik-baik saja. Tidak ada informasi yang menyatakan bahwa itu Oke, ini namanya saya udah dapat WA-nya nih, Bang. Ya, dibalas. Abu Rabani ini dia penjual kopi ya, Bang? Penjual kopi ya nih tuh. Oh. Ya. Kopiah. Beliau ini jual macam-macam kopiah ya. Atau dia misinformasi juga ini. Jadi dia dapat WA mungkin terus dia yang posting, karena saya melacak sampai baru dia ya. Ya. Apakah ada yang memproduksi lagi sebelum itu? Ini saya coba kirim ya ke beliau nih biar dia tahu. Ini saya kirim ke beliau nih. Saya kirim ke beliau terkait dengan informasi hoax ya, supaya Abu Rabani ini men-take down karena ini tidak benar. Saya kirim ke Abu Rabani nih. Ini hal-hal seperti ini memang terlihat bagi mereka yang bikin kayak gini sepele ya, tapi ini berkaitan dengan pertama trust publik terhadap media ya, karena dia mencantumkan logo RCTI. Kemudian membuat publik nggak percaya media akhirnya. Jadi ini sangat berbahaya sekali. Kemudian juga ada presenter di sini yang menjadi taruhan, ada muka dia juga, dan kasihan juga kan ada yang lihat dia langsung dikaitkan dengan hoax ini. Ini sangat berbahaya. Yang ketiga itu terkait dengan nyawa manusia diberitakan seenaknya udah meninggal, ataupun kecelakaan dan lain-lain gitu ya. Anda memfitnah presenter, Anda memfitnah stasiun TV, Anda memfitnah seorang mantan menteri, dan keji juga gitu. Kalaupun bukan Anda yang bikin, tapi Anda harus konfirmasi dulu kebenarannya. Gitu. Kalau Anda tidak dapat informasi yang sahih, nggak usah ditayangin. Apa pentingnya buat Anda menayangkan informasi yang tidak jelas? Gitu. Buat apa gitu? Nggak ada manfaatnya gitu. Jadi ini saya sudah kirim. Saya sudah kirim
Dan saya bilang gini, Bang Abu, kami dari tim Viral Tapi Hoax menyatakan bahwa informasi tersebut tidak benar, sudah kami dibang dari berbagai sumber, tolong Anda take down. Kemudian dia jawab, oh gitu, saya nggak tahu. Saya bilang, Jawabannya simpel. simple itu ya, yang nonton udah 2 juta loh Bang. Anda udah nonton 2 juta Bang, dan Anda bilang tidak tahu. Dan di postingan komentarnya, ya Allah selamatkan Ibu Siti Fadila Supari, orang-orang baik yang bersamanya. Ya dia nggak ada fakta dia Iya kecelakaan. loh. Ini saya jawab lagi, Anda sudah... Ya lucu-lucu lah. Dia jawab lagi, maaf kirain beneran, itu dari grup WA sebelah. Astagfirullah. Benar kan? Jadi dimungkinkan Bahaya ini ini. beredar di WA. Jadi akan sulit melacak siapa yang pertama. Yang saya lacak dia yang pertama nih Bang. Ya, Nah, apakah pengirim pertamanya siapa? Nah, ada di grup WA itu. Ini agak sulit melacaknya karena itu ranah privat kan. ya. Kecuali kita punya alat khusus bisa masuk WA grup orang. Iya. Ya, kita nggak punya. Nah saya bilang Anda berhati-hati karena Anda sudah menyebarkan fitnah meskipun Anda tidak tahu. Dia bilang, iya saya akan hapus Bang segera. Saya bilang Bang beritahu di grup tersebut bahwa itu adalah hoax. Dia jawab lagi, yang pertamanya saya nggak tahu Bang. Nah, Ini fakta loh Bang. Jangan juga ya nanti informasi Iya, nanti. rahasia. Cuman saya juga bisa cuma menyatakan bahwa saya sudah berkomunikasi dengan kita sudah berkomunikasi salah dengan satu yang menyebarkan. mengunggah di Instagram yang ditonton udah 2 juta orang. Dia tidak tahu dan dia sama sekali dia bilang nih artinya dia misinformasi gitu. Jadi ada gambar utuh kayaknya bukan Iya. link ya di grup WA, kemudian di grup ini diambil taruh di Facebooknya dia. TikTok, Gitu. TikTok. Ada di TikTok segala macam. Nah, bisa jadi di grup itu anggotanya 10 gitu. 10-10-nya posting gitu. Nah, Waduh. termasuk dari beberapa nama ya. Oke. Baik ya teman-teman, kami himbau buat teman-teman yang menyebarkan informasi tentang meninggalnya Ibu Siti Fadila Supari yang ditayangkan di stasiun TV RCTI dengan host David Silahois itu untuk di take down karena itu sama sekali tidak benar. Ya. RCTI tidak pernah menayangkan informasi tersebut. David sebagai penyiar tidak pernah membacakan berita tersebut dan Siti Fadila Supari juga tidak meninggal dunia karena kecelakaan. Oke Bang, Oke, Bang. informasi bahwa Siti Fadila Supari meninggal dunia karena bom di KM 19 Cikampek juga karena kecelakaan lalu lintas yang tayang di RCTI kita nyatakan hoax. Reputasi banyak yang dipertaruhkan. Banyak yang dipertaruhkan ini dan kita menemukan fakta Bang, ternyata Abu Raban ini bukan orang yang pertama. Dia hanya terpapar informasi Misinformasi ya dia. Misinformasi. Jadi korban nih sebenarnya. korban. Dan kita ingatkan lagi ke beliau tadi di WA, hati-hati jangan menyebarkan informasi yang Anda tidak tahu kebenarannya. Gitu. Bang, terima kasih banyak Terima waktunya. kasih Bang Gaib. Semoga kita memberikan Sehat selalu. pelajaran dan manfaat buat teman-teman Amin. yang mendengarkan dan menonton kita. Demikian teman-teman, demikian Viral Tapi Hoax. Hari ini kita kembali jumpa pada Viral Tapi Hoax minggu depan. Musik!